Ada pertanyaan dari saudara kita. Izin komandan, kenapa pemimpin harus perwira? Wih, pertanyaan sangat bagus kawan. Sebelumnya kita ini dulu ya, cukur dulu. Nah, ini adalah cukur paling mantap untuk abad ini kawan. Nih. Oh, langsung habis. Licin kawan. Dan bulunya tidak berhamburan, tapi dia ada di dalam dan bisa dibuka dan dibersihkan. Karena ini pakai magnet, bisa dipasang kembali. Dan dia mengasah sendiri dari baja, ada di keranjang kuning kawan. Baik. Ya, di sini saya bertanya kepada saudaraku dulu terkait pemimpin ya. Berarti saudaraku ini berbicara terkait komandan ya. Nah, kalau berbicara pemimpin itu sangat luas ya. Nah, pertama, pemimpin sebagai seorang laki-laki dalam keluarga. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya ya. Kemudian dikaitkan dengan di TNI. Nah, di dalamnya ada kepangkatan. Seorang prada, ya, seorang prada ini adalah anggota ya paling terdepan ya sebagai pelaksana. Nah, kemudian di dalam satu regu itu ada yang namanya komandan regu. Pangkatnya bintara. Itu adalah pemimpin regu. Di bawah regu ada namanya kelompok. Ya. Dari Tantama senior namanya komandan kelompok, berarti pimpinan kelompok. Ya, seperti kelompok penembak SO, senjata otomatis. Nah, di situ ada 3 orang. Nah, 1 orang pemimpinnya. Jadi Tantama juga adalah bisa jadi pemimpin ya dalam organisasinya. Ya. Jadi komandan kelompok ini adalah dari Tantama yang juga memimpin Tantama yang pangkatnya lebih rendah. Oke, naik ke komandan regu berarti bintara. Nah, itu adalah pemimpin. Nah, biasanya wadanrunya atau wakilnya itu adalah kopral atau Tantama senior yang ada di regu itu adalah pemimpin juga. Kemudian naik ke peleton, namanya komandan peleton, itu perwira letnan 2. Punya wakil atau bintara peleton, ya wakilnya lah, namanya baton, itu bintara, itu pemimpin. Ya, naik ke komandan kompi, naik ke komandan batalion terus sampai ke jenderal. Jadi dalam hal ini pemimpin itu tidak harus perwira. Ya. Pemimpin juga ada yang dari golongan Tantama, ada dari golongan bintara sesuai dengan kepangkatan masing-masing. Nah, itu pemimpin kawan. Ya. Jadi semakin tinggi pangkat seseorang atau semakin tinggi golongan seseorang, maka tugas dan tanggung jawabnya juga semakin besar ya dalam kepemimpinan. Nah, disebut pemimpin dalam arti yang kalau di tentara itu adalah komandan, berarti yang punya pasukan, yang punya anak buah, atau mereka yang punya di staff. Di staff juga ada, ya, di staff juga ada komandannya atau ketuanya atau kepalanya. Nah, itu ada anak buah, itu juga pemimpin. Ya, jadi yang disebut pemimpin itu adalah sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah, jadi tidak akan mungkin seorang bintara menjadi komandan kemudian anggotanya adalah perwira, bukan. Tidak seperti itu. Ya. Terkecuali mungkin di beberapa kegiatan yang bersifat bukan rantai komando ya. Mungkin dalam kegiatan-kegiatan di luar non militer, nah itu mungkin bisa, tapi tidak ada kaitannya dengan kepangkatan. Jadi istilah pemimpin itu sangat luas. Nah, seorang prada ya paling tidak dia adalah seorang pemimpin bagi dirinya. Ya, kenapa? Kalau di Kopassus ya, yang saya tahu ya di Kopassus. Yang saya pernah tahu, bahkan di Raider pernah kita juga mendoktrin ya, seorang Tantama juga
dalam suatu operasi-operasi khusus, ya, diberikan pengenalan terkait kepemimpinan, ya, kepemimpinan dalam sebuah kelompok. Jadi contoh ya, ini contoh. Di dalam satu regu, ya, di situ ada danru, di situ berarti bintara, di situ ada tantama baik senior maupun junior. Nah, jika suatu masa regu ini terjadi misalnya kontak, ya, tercerai-berai, berdiri dari kelompok-kelompok, ya, dan tersisa tantama di sana, maka tantama tersebut yang paling senior harus bisa memimpin. Maka sebetulnya, ya, seorang tantama itu secara tidak langsung, ya, mereka dilatih kepemimpinan secara tidak langsung. Apalagi di satuan-satuan elit, ya, seperti ya di Kopassus, ya di Raider juga pernah dilakukan, ya di Denjaka, Dembrapo, semua. Makanya di dalam latihan pemberian perintah operasi, mereka juga diperkenalkan cara memberi perintah operasi. Ini bagi pasukan-pasukan elit, ya, satuan-satuan elit. Dan juga beberapa satuan lain diperkenalkan. Walaupun mereka tidak memimpin, tapi diperkenalkan mengantisipasi hal-hal yang darurat. Ya, bahwa seorang tantama harus bisa mengambil alih kepemimpinan jika dalam situasi kritis di dalam timnya hanya dia yang tersisa. Ya, mereka dibekali kepemimpinan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari ada namanya senior junior. Ya, di tantama ada, ya, baik tantama senior, baik prada junior, prada senior, itu satu klik membedakan. Nah, prada senior yang lebih prada senior ini sebenarnya itu dia tidak menyadari dirinya bahwa mereka sedang belajar memimpin adik-adiknya. Ya, rantai komando ada walaupun itu tidak tertulis. Tapi sebenarnya di situ dia sedang mempraktekkan kepemimpinan. Seperti komandan barak, kan tantama. Nah, bagaimana cara mengatur di dalam barak itu supaya rapi dan didengar. Jadi kepemimpinan itu, kawan, ada yang situasional dan ada yang terstruktural. Ya. Dan semua berarti saya memahaminya bahwa semua tentara itu, ya, dilatih memimpin. Dilatih. Ada yang dilatih secara khusus, ada yang dilatih dengan pelajaran sesuai kepangkatan, ada yang dilatih secara alamiah langsung seperti kehidupan di barak. Itu, kawan. Nah, mungkin ada yang bisa menambahkan di sini bagi saudara-saudaraku, rekan-rekan TNI maupun Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna, mungkin bisa memberikan tambahan. Demikian, kawan. Sip.